Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang agama ya, inti agama. Jadi inti agama itu adalah keyakinan tentang Tuhan yang timbul dari kebenaran pasti dan disetujui oleh akal. Kalau ada keyakinan yang ditolak oleh akal, artinya agama itu adalah agama akal-akalan ya. Setiap manusia itu dikaruniai Tuhan akal, maka gunakan akal untuk mengenal sebenar-benar Tuhan ya. Gunakan akal untuk mengenal sebenar-benar Tuhan atau Allah gitu ya. Agama itu adalah akal gitu. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib untuk beragama. Berikut ini ada argumentasi ya, tentang Tuhan yang pasti itu diterima oleh akal ya. Prinsipnya begini, ini prinsip sederhana ya, atau boleh dikatakan rumus, bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk gitu ya. Jadi itu prinsip sederhananya, bahwa yang namanya Tuhan itu pasti tidak sama dengan makhluk ya. Nah, pencipta pasti tidak sama dengan ciptaannya. Itu prinsip ya, supaya akal kita bisa menerima dan nanti diyakini oleh hati ya. Nah, ini uraian jelasnya bagaimana gitu ya. Nah, begini. Jadi makhluk itu ya, ada karena diadakan oleh Tuhan ya. Jadi makhluk itu ada karena diadakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan ada tanpa ada yang mengadakan gitu ya. Prinsipnya begitu. Kalau makhluk itu diadakan oleh Tuhan, kalau Tuhan sendiri pasti tidak ada yang mengadakan. Beda kan? Nah, itu. Kemudian makhluk itu berawal dan berakhir ya. Jadi ada awalnya, ada akhirnya ya. Artinya dilahirkan dan akan diakhiri dengan kematian, yang diadakan dan pasti bakal tidak ada lagi ya. Itu sifat daripada makhluk ya. Nah, kalau Tuhan itu pasti tidak berawal dan tidak berakhir, karena awal dan akhir itu juga makhluk Tuhan ya. Jadi beda ya, bisa dibedakan. Kemudian makhluk itu, yang namanya makhluk itu beribu dan berbapak, ada tunasnya lah gitu ya. Tuh. Nah, kalau Tuhan pasti tidak beribu dan pasti tidak berbapak. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan itulah pencipta segala sesuatu gitu ya. Yang berikutnya, yang keempat, makhluk ya, yang namanya makhluk itu adalah menempati ruang atau bertempat ya, di dalam arah. Jadi kita hidup ini di dalam ruang ya, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang ya. Kita hidup di dalam ruang terbatas gitu ya.
Nah, artinya kalau makhluk itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu, ya. Nah, sementara Tuhan pasti Tuhan itu tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan ruang, dan tidak dipengaruhi oleh waktu, ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa arah-arah gitu ya, ada di barat, ada di mana, nggak bisa ya. Karena Tuhan itu, Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Bagaimana bisa diterima akal ya? Itu bedanya antara makhluk dengan Tuhan Sang Pencipta. Gitu. Jadi simpelnya begini, supaya kita lebih memahami, lebih menyadari, lebih meresap dalam hati, logika juga akal kita menerima. Jadi yang namanya sesuatu, yang namanya makhluk itu pasti nyata dipandang mata, gitu ya. Sesuatu yang nyata dipandang mata itu namanya makhluk. Kemudian ada juga makhluk yang tidak nyata, ya. Nah, makhluk yang sifatnya gaib, ya, seperti ada angin, ada jin, setan, malaikat, ada angan-angan, ada imajinasi, ya, ada surga, ada neraka, itu semuanya makhluk, ya, tapi sifatnya gaib. Ya. Ada makhluk yang sifatnya abstrak, ya, seperti cahaya, ya, cahaya-cahaya, kemudian cahaya matahari, contohnya ya, petir, lampu, dan lain-lain yang bersifat cahaya itu juga tergolong makhluk, ya. Nah, kalau yang namanya Tuhan, yang namanya Allah itu pasti itu berseberangan dengan sifat-sifat tadi, gitu ya. Kemudian makhluk itu bersifat itu ya, ada kualitasnya makhluk seperti baik, buruk, tinggi, rendah, keras, lunak, kasar, lembut, dan lain sebagainya, ya. Itu makhluk. Nah, yang mesti dijajamkan di dalam hati, ditancapkan dalam hati, bahwa pastikan, yakinkan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan semua yang disebutkan di atas tadi, ya. Tadi kan kita membahas makhluk, ya, ciri-ciri makhluk, sifat-sifat makhluk. Nah, jajamkan dalam hati bahwa Tuhan itu, Allah itu pasti tidak sama dengan yang disebutkan, diuraikan tadi di awal, ya. Oke. Jadi kalau ada Tuhan yang bisa dibayang-bayang, yang Tuhan yang bisa digambarkan, yang bisa dipahat, yang bisa diukir, dan sebagainya, pasti itu Tuhan batal, ya. Tuhan palsu, Tuhan akal-akalan makhluk, gitu, ya. Nah, jadi ketika kita sholat, misalnya, kita jangan membayang-bayang bahwa Allah itu misalnya seperti raja, ada di depan kita, Tuhan misalnya Allah itu tinggi besar, gitu ya, ada di dalam bayangan kita, itu pasti batal, itu pasti bukan Tuhan, pasti bukan Allah, ya. Oke. Supaya lurus itikad kita. Oke. Jadi sebenarnya dari uraian yang kita bahas barusan, jadi apa susahnya sih mengenal Tuhan itu? Sebenarnya tidak susah, sangat sederhana, gitu ya, untuk mengenal Allah itu. Oke. Ya, susahnya bagaimana? Oke.
Kalau kalian mendapat kesulitan, mendapat kesusahan, boleh ya ditulis dalam komentar gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya mengenal Allah itu atau mengenal Tuhan itu cukup dengan mengetahui yang bukan Tuhan. Gitu. Ya. Jadi mengenal Allah itu, mengenal Tuhan itu sebenarnya cukup dengan kita mengetahui yang bukan Tuhan. Melihat ini masih bisa disebut, masih bisa disifati, ya pasti itu bukan Tuhan, bukan Allah. Ya, kita melihat sesuatu masih bisa digambarkan, masih bisa dibayangkan, masih bisa dipersepsikan, masih bisa diimajinasikan, pasti itu bukan Tuhan, gitu. Ya, masih bisa disebut, masih bisa dibayangkan, apalagi kalau wujud nyata itu adalah sifatnya makhluk, ya, gitu. Nah, sahabat Nusantara, jadi setiap yang berakal, ya, setiap manusia, setiap orang yang berakal itu pasti tunduk pada Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Itulah namanya keyakinan yang kokoh, ya. Gitu. Jadi kalau kita kan manusia waras, berakal, ya, nah, pasti kita akan tunduk dan patuh gitu ya pada Tuhan yang tidak serupa dengan kita, yang tidak serupa dengan makhluk, ya. Nah, apabila demikian berarti iman kita kokoh, iman kita kuat, ya. Ada orang yang berakal gitu, tapi tidak menerima, tidak tunduk dan tidak patuh terhadap Tuhan. Itu berarti imannya tidak kuat, imannya tidak kokoh, ya. Karena apa? Ya itulah, karena agama itu adalah keyakinan, ya. Agama itu keyakinan, bukan keraguan gitu. Nah, makanya secara umum pemerintah mengatakan bahwa agama dan kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini adalah sebenarnya keyakinan. Jadi orang atau manusia yang punya keyakinan berarti punya akal, berarti dia itu beragama, ya. Jadi jajan keyakinannya, tidak keraguan. Kalau ada keraguan itu pasti datangnya dari setan, waswisupi tudulinas, gitu ya. Yang selalu menanamkan keraguan di dalam hati itu adalah bisikan-bisikan setan. Jadi si setan itu menawarkan dagangannya ke kita, gitu. Jangan kita beli. Kalau kita beli maka akan timbul rasa was-was, rasa tidak yakin. Oke, itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Semoga meskipun singkat, sederhana, mudah-mudahan dapat minimal menambah pemahaman, ya, dan menambah lebih yakin lah gitu ya, bahwa sebenarnya jangan terlalu gelisah, jangan terlalu risau untuk mengenal Allah itu, untuk mengenal Tuhan itu, ya pokoknya Allah itu, Tuhan itu berlainan, berseberangan dengan sifat makhluk gitu ya. Kalau kita masih menyebut sesuatu, ya masih bisa dilihat, masih bisa diraba, masih bisa dibayang-bayang, itu pasti bukan Tuhan, pasti bukan Allah. Sebab Allah itu adalah zat laisa kamitslihi syai'un, zat yang tidak bisa diumpamakan, zat yang tidak bisa dibanding-bandingkan, zat yang tidak bisa ditafsirkan, gitu kan, zat laisa kamitslihi syai'un. Jadi artinya kalau masih bisa dibanding-bandingkan seperti cahaya apa segala macam, itu pasti bukan Tuhan lah, bukan Allah. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Apabila ada bermanfaat, mohon kemurahan hatinya untuk subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini berkembang dan saya lebih bersemangat di dalam menyampaikan sedikit
pengetahuan yang yang ada pada saya gitu ya. Oke, pemberian daripada Allah, pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada saya, bukan ilmu saya nggak punya apa-apa ya, saya bodoh fakir. Itu aja, terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Tetap kuatkan, kokohkan iman kita, hati kita. Terima kasih.